Selamat datang di episode terakhir dari seri Akhirnya Ngerti tentang pengolahan keuangan dengan Excel. Di 4 episode sebelumnya, maksudnya kita udah buat anggaran, kelola cicilan dan tabungan, terus mencatat pengeluaran harian sampai menyusun laporan bulanan secara otomatis. Nah, sekarang kita akan menggabungkan semuanya menjadi sebuah master template keuangan. Makanya kenapa di episode sebelumnya saya bilang kalau bisa kita buat yang dari episode 1 ya sampai episode 4 itu di file yang sama tapi berbeda sheet. Kenapa? Karena ini kita akan bikin master template keuangan. Nah, di episode ini apa aja sih yang akan kita buat? Oke, ya kita akan buat dashboard sebagai kendalinya. Jadi sebagai pusat kendali. Kita mau mengintegrasikan semua sheet yang udah kita buat, kemudian kita mempercantik templatenya agar terlihat profesional dan mudah digunakan. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, dashboard ini adalah inti dari template keuangan kita, teman-teman. Kenapa? Karena dengan dashboard ini kita bisa memantau seluruh data keuangan kita dalam satu tampilan. Itulah keunggulannya dashboard kan? Nah, langkah-langkahnya gimana? Kita buat dulu halaman baru untuk dashboard. Jadi kita tambahkan sheet baru dulu di Excel kita. Terus kita kasih nama dashboard karena kita akan melingkan semuanya di sini ya. Kemudian kita atur layoutnya dengan membagi area menjadi beberapa bagian. Ini tergantung kebutuhan teman-teman, tapi kita sekarang kita bagi menjadi ringkasan keuangan, grafik, dan data penting dulu, oke? Nah, tambahkan ringkasan keuangan. Jadi kita bisa gunakan fungsi sum untuk menampilkan total dari semuanya, total pendapatan, total pengeluaran, sisa anggaran, dan progres tabungannya kita. Teman-teman nanti bisa lihat formulanya di kolom deskripsi kita. Teman-teman tinggal copy aja, masukkan seperti yang sudah ada. Nanti teman-teman akan mendapatkan formula yang sama dengan hasil yang sama. Kemudian kita tambahkan kotak-kotak berwarna untuk memisahkan informasi, sama seperti di video sebelumnya ya. Kenapa? Supaya lebih gampang. Baru deh kita masukkan grafik visualnya. Kita pilih grafik yang sudah dibuat sebelumnya di sheet laporan bulanan, kalau teman-teman ingat. Kita salin grafik tersebut dan kita tempel di sheet dashboard kita. Setelah itu, kita tambahkan data-data penting kita. Tampilkan daftar cicilan yang jatuh tempo, menggunakan filter dinamis atau fungsi filter yang ada di dalam kolom deskripsi kita. Teman-teman bisa ambil filenya. Nah, formula ini bisa menampilkan cicilan yang jatuh tempo hari ini atau udah lewat atau yang akan datang. Itu ada di situ. Kemudian dengan dashboard ini kita juga bisa mendapatkan gambaran yang cepat tentang keuangan kamu tanpa harus buka semua sheet yang ada. Karena sudah diringkas semua dalam satu dashboard ini. Nah, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua sheet ini dalam satu template supaya semua saling terhubung. Nah, langkah-langkahnya kita link antar sheet ini, kita pastikan semua data seperti pendapatan, pengeluaran, kemudian cicilan, dan tabungan itu saling terhubung. Kalau udah, kita gunakan formula referensi antar sheet untuk menarik data. Caranya, teman-teman silakan ambil formulanya. Kalau sudah, teman-teman ambil, sudah di-copy semuanya. Kemudian kita otomatisasi datanya dulu. Kita gunakan fungsi if, VLOOKUP, atau index match untuk mengisi data otomatis berdasarkan input. Contohnya menampilkan kategori pengeluaran terbesar. Teman-teman bisa nih pakai formula yang sudah kita sediakan. Kemudian kita validasi input datanya. Jadi tambahkan validasi data untuk menghindari kesalahan input. Misalnya hanya menerima angka di kolom pengeluaran. Jadi kalau misalnya itu bukan angka, maka dia nanti akan error. Jadi kita pilih data validation, pilih whole number, masukkan rentang nilainya. Nah, yang paling penting setelah itu adalah kita proteksi templatenya. Ini proteksi bagian tertentu dari template untuk mencegah perubahan yang nggak sengaja, karena nanti pasti akan mempengaruhi dashboardnya teman-teman. Jadi kita proteksi template ini. Caranya kita klik review, kemudian kita pilih yang protect sheet. Nah, dengan fitur ini, semua data yang kamu input akan otomatis terhubung dan template menjadi lebih mudah digunakan. Nah, terakhir kita percantik deh template kita supaya terlihat lebih profesional dan nyaman dipakai. Langkah-langkahnya, gunakan warna yang konsisten. Ingat ya, gunakan warna yang konsisten. Pilih palet yang sederhana.
Misalnya biru untuk pendapatan, merah untuk pengeluaran, dan hijau untuk tabungan. Tambahkan icon atau simbol, terserah teman-teman. Misalnya gunakan icon bawaan Excel juga bisa. Atau kita unduh dari sumber-sumber gratis, contohnya misalnya flat icon, itu gratis teman-teman bisa pakai. Nah, kemudian ini contohnya ya, tambahkan icon uang untuk pendapatan atau grafik untuk progres tabungan. Kemudian kita gunakan format kondisional. Terapkan format kondisional ini untuk menyoroti data penting, misalnya warna merah untuk pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan, warna hijau untuk tabungan yang mencapai target. Setelah itu baru kita tambahkan header dan footer. Nah, gunakan fitur header untuk menampilkan nama template dan footer untuk tanggal terakhir diupdate. Jadi teman-teman udah tahu nih template-nya apa, kemudian kapan sih di terakhir diupdate, itu ada di footernya. Nah, lihat hasilnya. Sekarang template keuangan kamu terlihat lebih rapi, menarik, dan fungsional. Kamu jadi lebih semangat untuk mengelola keuangan kan? Gimana? Akhirnya ngerti kan cara membuat master template keuangan di Excel? Mulai dari dashboard pusat kendali, integrasi semua fitur, sampai desain profesional, semua bisa kamu lakukan sendiri. Oke, terima kasih sudah mengikuti seri ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, and subscribe kalau kamu merasa seri ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Akhirnya Ngerti. Bye!